narasumber kita gitu. Jangan hanya melihat korporasi gitu. Silahkan selesai bukannya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Aulia untuk penjelasannya. Kita buka sesi lagi ya. Yap, yap. Silakan yang mau ngobrol dengan Bu Aulia atau bertanya. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya dari SMK Semak Bogor. Oh iya, Bogor. Saya sudah mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain beberapa kali malah. Nah, ini Bu Meti nggak ada ininya ya, kameranya menyalakan? Tidak. Hambatan yang saya rasakan itu guru-guru cenderung apa ya, kurang terbuka gitu loh dalam menyambut yuk kita kolaborasi gitu. Karena saya background-nya komputer IT. Jadi komputer itu kan hanya tool ya Bu ya untuk mengkomunikasikan hal-hal lain yang saya inginkan itu apa yang sudah mereka pelajari dalam mata pelajaran lain. Nah, beberapa kali saya tarik itu satu mata pelajaran inti karena kita SMK jadi kimia, dan satu lagi adalah bahasa Inggris. Jadi ada IT, bahasa Inggrisnya, sama kontennya adalah yang menyangkut dengan kimia. Mereka berhasil tuh sampai akhir. Sayangnya sekarang biasanya dalam bentuk website. Waktu itu pernah melalui ThinkQuest, terus Wikispaces. Nah, hasilnya karena itu sudah beberapa tahun yang lalu tidak lagi bisa diakses sebetulnya. Nah, intinya sih bagaimana caranya supaya seperti itu tadi, saya inginkan satu project bisa dinilai oleh saya, bisa dinilai oleh guru bahasa Inggris dan juga oleh guru kimianya. Nggak jalannya itu nilai untuk mata pelajaran lainnya itu, Bu. Nah, bagaimana itu caranya nih? Bu, SMK-nya SMK apa ya, Bu? Bu Ati? Analis kimia. Oh, analis kimia. Iya. Bu, kalau Ibu ngajar analis kimia atau Ibu bahasa Inggris? Analis kimia, maka banyak banget tuh Bu yang dianalisis kan, betul ya? Ya, karena kalau bicara analisis kimia itu bisa dari produk makanan, produk kesehatan, juga parameter udara masuk nggak kimia? Analisis parameter lingkungan, environmental analysis gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya. Itu tadi yang saya bilang. Kalau betul parameter lingkungan, maka yang dianalisis itu kan bukan hanya air. Betul ya? Betul. Air, tanah, udara, makanan, obat-obatan. Betul nggak, Bu? Iya, iya. Harusnya proyek anak-anak beragam. Tapi kalau Ibu cuma kasih LKS, maka literasinya ya cuma di LKS. Sedangkan kalau anak-anak, setiap kelompok punya proyek sendiri-sendiri, satu kelompok analisis tentang airnya. Anak kan menyangkut kimia juga kan, Bu? Anak-anak itu harus Bu bisa untuk semuanya. Justru malah yang saya greget itu mereka melakukannya ya, guru-guru yang lain itu yang penting mereka tahu bagaimana cara menggunakan alat, tapi kan ya ampun itu bisa go so much further gitu loh. Dalam bayangan saya. Coba waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nih. Langsung aja Bu Aulia. Ya. Maaf ya Bu Meti ya. Tinggal 5 menit lagi nih. Langsung aja 5 menit lagi soalnya. Enggak, pertanyaan saya sama Bu Meti adalah, pernah nggak Bapak Ibu, Bu Meti bersama teman-teman memetakan KD-KD-nya? Jadi dipetakan, ditonton, dilihat, ditempel, dilihat. Belum Bu, karena untuk Bu Meti punten sesuai dengan peraturan kita, kameranya bisa dinyalakan nggak ya? Ada ini nih soalnya teman-teman dari yang lain ini rules agreement kita. Oke, sebentar ya. Buat Bu Meti satu saran tadi,
print dulu, nggak usah nyuruh guru-guru yang lain. Bu Meti dan kawan-kawan ngeprint yang ide sama Bu Meti, print dulu KD-KD-nya, tempel, terus Bu Meti iseng Bu Meti lingkarin mana yang gitu ya Bu Meti. Bukan Nia, lanjut bukan Nia. Bisa bertanya? Oke, masih ada ya tinggal 3 menit nih. Pak Danang gimana? Bisa. Sudah ya? Nur Bisa Alam. satu lagi atau Bisa? udah? Satu lagi singkat deh. Iya singkat ya Pak Nur Alam. 12 soalnya. Iya. Ya Nur. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ini tidak lagi sebagai guru, kebetulan dipercaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali sebagai sekretaris inspektorat, walaupun saya 10 tahun mengajar dan 10 tahun di Dinas Pendidikan. Hanya saya melihat tadi bagus sekali ini paparan daripada Ibu Aulia terkait dengan Merdeka Belajar di tengah-tengah pandemi ini. Namun saya tidak melihat selaku orang tua ya, memang orang tua karena saya juga punya anak belajar di pondok pesantren Mang IC. Jadi sekarang memang kendalanya kami itu hampir tidak tahu apa perannya sebenarnya orang tua di dalam Merdeka Belajar, seperti tadi yang diutarakan oleh Ibu Aulia, peran orang tua sebenarnya. Karena salah satu perannya saja menyediakan fasilitas, tapi ketika fasilitas itu walaupun kita tidak siapkan seperti di daerah kami ini di Morowali, sepanjang sepengetahuan saya, pengamatan saya memang lebih banyak daerah tidak jadi terjangkau dengan IT. Dan itu juga saya juga melihat bahwa guru-guru ini masih banyak belum siap untuk menggunakan itu. Itu saja Ibu Aulia terkait dengan peran orang tua dalam hal ini. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, Pak siapa tadi? Pak Nur Alam. Pak Nur Alam dari Morowali. Pak Nur Alam, peran orang tua sangat kuat sekali. Dia memastikan gini, kenapa kok saya tidak membuat orang tua itu kayaknya di paparan saya harus ABC? Karena hampir sebagian besar orang tua di Indonesia itu SDM-nya masih minim. IT aja nggak ngerti kan Pak ya? Gitu. Apalagi makanya saya kasih contoh itu di nelayan, di pantai, di pedalaman. Supaya kita berpikirnya bukan IT, bukan sumber belajarnya IT, tapi sumber belajarnya ke sekitar, termasuk orang tua. Tadi saya bilang orang tuanya, tadi saya sebut bukan sebagai guru, tapi sebagai orang tua yang punya kebun, sehingga menjadi tempat belajar. Pak, saya tadi sebut juga tukang kebun yang jagoan hidroponik, mungkin dia orang tua dari siswa, itu juga gitu. Jadi orang tua bisa sumber belajar, ya. Tapi bukan sumber belajar tentang matematika rumusnya, bukan tentang rumusnya, tapi tentang apa yang mereka lakukan. Saya punya misalnya punya keahlian di dalam IT, nah orang tua bisa mendukung itu. Tapi tidak semua orang tua seperti itu. Dan saya memberikan contoh gotong royong itu gotong royong kepada yang biasa-biasa saja. Sehingga kalaupun dia bilang saya nggak punya IT, nggak punya Google, nggak punya apa, sumber belajar tadi saya sebutkan tadi, tetua adat, bisa saja dia orang tua. Sumber belajarnya adalah dinas terkait, bisa saja dia orang tua. Gitu. Itu sebabnya di awal kita belajar pendaftaran, kita tuh kan orang tua kan disuruh ngisi form tuh Pak. Betul ya Pak ya? Pak Koli, Pak Nur Alam, itu form. Apakah di form itu ada nggak Bapak Ibu punya hobi apa, punya fasilitas apa yang bisa kita buat belajaran? Bersedia nggak Bapak Ibu sukarela untuk tempatnya, rumahnya, kebunnya, pokoknya fasilitas yang Bapak Ibu miliki menjadi sumber belajar bagi kita. Dimulai dari situ, gotong royong tuh dimulai dari situ. Ketahuan tuh yang gotong royong yang mau gotong royong siapa, dari format pendaftaran itu, lembar pendaftaran itu kita bisa ketahuan siapa-siapa saja. Kita kan nggak melaksanakan itu. Setelah Bapak orang tuanya daftar, menulis, sudah lembarannya entah kemana kan gitu ya. Iya, Ibu. Sudah jam 12 nih, Bu. Ada wejangan untuk kami, closing Bu. statement aja, Bu. Terakhir untuk penutupnya.
Kenapa Pak Julfikar? Udah jam 12 ini? Ya, closing statement aja lagi. Iya, closing statement-nya. Silakan Bu Aulia. Ya, jadi belajar kolaborasi itu agar anak belajarnya efektif dan anak itu tidak terbebani banyak tugas harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus kolaborasi antar guru, antar orang tua, antar masyarakat, antar semua komunitas yang ada di sekitar kita. Kita juga harus kolaborasi dalam menyusun pembelajarannya, strategi pembelajarannya. Jadi dimulai dari orang dewasanya dulu gitu. Jangan meminta anak itu harus kolaborasi, tapi kitanya sendiri nggak mau kolaborasi. Nah, kalau kita tidak bisa sampai ke sana, maka apapun yang diminta pemerintah tidak akan pernah tercapai gitu. Karena pembuka jalannya itu bukan di pemerintah sebetulnya. Pembuka jalannya tuh kita sendiri. Garda terdepan itu bukan pemerintah. Garda terdepan pendidikan Indonesia itu bukan di pemerintah. Mau kebijakannya rusak pun, tapi kalau otak kita, mindset kita benar gitu ya, hati kita bersih, tujuannya untuk pendidikan Indonesia, untuk Indonesia Jaya, pasti kitanya akan bergerak sendiri. Nggak usah dikasih permen-permen regulasi pun gitu ya, nalarnya kita baik, hati kita baik gitu, pasti ke sana juga gitu. Pasti kita akan membuka diri kepada siapapun. Karena kita merasa kita bukan maha guru, bukan maha dewa yang tahu segalanya. Kita perlu orang lain gitu. Jadi dimulai dari kita sendiri. Jadi untuk mengefektifkan pembelajaran harus dimulai dari kita sendiri. Kalau kitanya tidak mau, ya sudah, akhirnya kita nggak akan berpihak kepada anak. Mau merdeka belajar nggak akan terjadi. Yang katanya merdeka belajar harus berpihak, nggak akan terjadi. Karena apa? Karena diri kita sendiri tidak membuka gitu. Jadi tobat nasuhanya bukan di pemerintah, nungguin pemerintah tobat nasuh susah. Tapi kalau kita yang harus tobat nasuh, supaya nanti kalau di alam baka gitu ditanya, kamu ngasih PR-nya satu-satu apa ini? Kamu jadi guru benar atau enggak? Kan kita ditanya, bukan pemerintah. Iya, betul. Pemerintah mau ditanya, kamu regulasinya udah benar. Sudah regulasinya, kalau pemerintah selalu bilang, regulasi saya udah bagus, selalu begitu. Nanti ujung-ujungnya ke kita juga. Benar nggak kamu menyusahkan anak? Kenapa kok anak itu sampai bunuh diri, sampai stres, sampai ini? Ayo, kamu ngasih. Kita yang ditanya, bukan pemerintah. Gitu. Jadi kembali ke kita, kalau kita mau belajarnya efektif, mau pandemi atau tidak pandemi, mau daring, mau luring, kita bisa belajar efektif dengan kolaborasi. Dan kolaborasinya bukan teamwork belajar saja, tapi kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan komunitas kita. Juga kolaborasi dengan sumber belajar. Sumber belajarnya bukan buku paket. Iya. Kita mesranya cuma sama buku paket. Kita harus buka bahwa belajar itu sumber belajar ada di mana saja. Dan satu lagi, project itu tidak harus berupa tes, bukan berupa teks, tapi bisa pakai vlog, bisa pakai cergam, bisa pakai segala macam. Saya nggak bisa paparkan yang vlog dan segala macam, tapi saya paparkan yang gambar, yang tulisan dan segala macam. Semua itu berbasis teks, tapi dengan mode yang berbeda-beda. Ada vlog itu juga kan anak-anak harus nulis teks dulu, gitu loh. PPT juga anak harus nulis teks dulu. Anak juga harus literasi teks dulu, gitu loh. Demikian bukannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Aulia, paparannya sangat bagus dan sangat bermanfaat banget ini untuk kami semua. Kayaknya cukup sekian ya Bapak Ibu untuk kehadirannya. Terima kasih banyak, Bu Aulia juga terima kasih banyak. Saya sebagai host meminta maaf apabila ada yang kekurangan apapun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang, gimana? Terima kasih buat semuanya juga yang sudah memfasilitasi. Alhamdulillah akhirnya terjadi juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, terima kasih, Pak. Pak Danang, apa sudah? Ya, sudah selesai ya. Iya. Terima kasih Bu Aulia, sudah ditutup ya Bu Genia. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini banyak teman-teman sebetulnya masih mau bergabung, cuma memang kendala raker dan masih ada kegiatan di sekolah. Bapak Ibu dari seluruh wilayah Indonesia, atas nama IGI DKI Jakarta saya ucapkan terima kasih banyak sudah membersamai kita di acara ngobrol bareng. Kita akan terus berlanjut untuk ngobrol bareng episode yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Yang masih mau kasih, silaturahim Bu masih ada Aulia. waktu 15 menit, boleh di-turn on kameranya. Barangkali yang masih mau temu kangen, kalau temu Rahayu ada di sini, temu kangen yang belum ada. Foto bareng Pak. Danang foto bareng. Foto bareng, katanya foto bareng. Bukan dia yang foto ya. Ada CLDK. Mana nih? Sebentar, saya cek Ya, dulu. bukan dia. Terima kasih ada yang kelihatan di kamera, ada Pak Sukardi, Pak Edi Yulianto, Bu Dewi Astuti, Bu Anissa, Pak Winarno, Bu Tuti Alawiyah, Pak Rijal Fuadi, ada Pak Lorenses, Mahdi, Pak Nur Alam, Pak Denny, Bu Ani yang masih di pantai, Bu Ani. Bu Fikar, Anak Mawan, Surini, Pak Pedri. Pak Muhammad. Nah, Pak Pendri masih ada nih. Noise Pak Pendri. Pak Pedri noise. Noise. Soalnya dia ini, Bu. Kenapa, Dia Mas? biasanya itu bukan, saya tahu nih dia pasti bukan satu seminar yang dia ikutin, ada 10 seminar dia. Makanya sengaja Pak Pendri itu pergi ke sekolah biar dapat wifi gratis dia. Oh. Bu Aulia, Bu Aulia. Yes. Kapan nih bisa berbagi dengan teman-teman PPIJ? Saya agendakan ya. Boleh. Saya juga udah minta sama Mas Danang fasilitasi buat daerah-daerah itu, ada yang minta di Aceh sama Papua itu Mas Danang gitu. Nah, kalau sudah saya siapin sih via WA Bu Aulia, bisa nanti saya bicarakan dengan teman-teman PPIJ. Ini materinya menarik sekali Bu Aulia, sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Oke, mau Ada izin Bu pamit Oktanur. Mas Danang. Mau kemana? Lanjut webinar selanjutnya. Oh. Jangan lupa kalau ke Jambi traktir lagi ya, makan lagi ya. Lagi nih baju juga basahin. Kalau habis pandemi nanti harus kopdar ini dengan Bu Aulia. Mas Danang. Oh, ya. Siap. Nanti habis corona ini fasilitasi dong untuk kopdar dengan Bu Aulia. Boleh, Loh, Pak. langsung aja kan udah ada langsung Bu Aulianya. Kalau pakai saya pakai ada kosnya. Bagusnya kita ketemunya di Jakarta, Mas. Oh, boleh Pak. Pak Pendri. Manajernya Mas Danang ya? Nah, itu dia maksudnya Mas Danang yang fasilitasi. Saya udah lelah jadi pegawai Telkomsel ini. Setiap hari dapat halo. Dapat simpati enggak? Halo doang dapatnya. Oke, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Pendri. Bukannya ngajar di mana, Bu? Di SMK Muara Indonesia, Bu. Cipinang Muara. Oh, di Jakarta. Iya. Kan Sekretaris IGI Jakarta Timur. Iya, deket dong ya. Iya, Bu. Ada yang mau nanya lagi nggak, mumpung dikasih waktu sama Mas Danang nih? Jangan Pak Pendri mah bisa WhatsApp-an. Kapan keman 11 lagi, Bunda? Ayo, siap. Ditunggu Bu Okta. Ya, siap. Siapa itu? Saya Hasanuddin, pernah ketemu sama Bunda. Oh iya, man 11 ya. Ya. Tempatnya keren banget, tapi ayo nggak mau ikut tuh Adiwiyata. Ada pionirnya tuh Bunda Okta nih. Ayo, siap. Bunda Okta dia belum ngomong tuh, belum. Ngomong apa Pak Danang? Ada request nggak? Request lagu. Sehat selalu semuanya. Mohon pamit. Salam zuhur. Assalamualaikum. Kalau nggak ada yang bertanya, saya izin dulu. Ada yang bertanya lagi nggak? Oh, ada Bu Tuti Alawiyah.
Tuti bukan. Oh, bukan Bu Tuti yang itu. Bukan. Bukan, Bu. Namanya sama. Iya. Kaget saya langsung, waduh. Tadi mau tanya juga tuh, Bu. Ya, apa? Untuk yang kolaborasi itu kadang kita itu kan satu sekolah itu guru mapel tuh bisa 4-3 orang. Yap. Terus kalau saya misalkan berkolaborasi dengan mata pelajaran IPS, kadang saya kepengen berkolaborasi di mereka materinya di semester 1, saya di semester 2. Bara pojok lah. Gimana menyatukannya itu loh. Dua pojok. Oke. Ibu kelas berapa, Bu? Ngajar kelas berapa? Kelas 7 matematika misalkan. Saya mau aritmetika gitu ya. Ya. IPS-nya itu mereka praktek jualan di sekolah. Praktek, anak-anak tuh praktek. Jadi pas jam istirahat mereka buat praktek berdagang di sekolah. Nah, saya kepengen saya terapkan di aritmetika sosialnya saya yang pakai gitu. Tapi nggak taunya mereka di semester 1, saya di semester 2. Ya. Nah, itu Bu Tuti yang kemarin juga di diskusi IGI Bandung keluar dan sudah saya bicarakan dengan teman-teman di timnya Mas Menteri. Mereka bilang nanti kita akan bongkar di permen. Mas, saya bilang nunggu permen, bikin permen itu lama. Saya berapa kali bikin permen di Dikbud lama. Sistemnya aja dibongkar, e-rapornya gitu loh. Jadi nggak masalah kalau di e-rapornya itu jangan dikunci, gitu ya, jangan dikunci. Seakan-akan kalau kita nggak nyelesain semester 1, terus kita jelek, gitu ya, rapor kita jelek. Sedangkan itu nanti mau dikolaborasikan dengan semester 2. Nah, beberapa teman sebetulnya di beberapa sekolah itu sudah nggak pernah masalah karena e-rapor itu mau semester 1 di print kan, dikunci nih semester 1 hanya ngerjakan itu. Nah, ada 1, 2 yang kaitannya di semester 2. Nah, semester 1 tetap di print, nanti di semester 2 KD-nya itu tetap dikeluarkan di semester 2. Hanya di e-raport nanti diklik lagi yang semester 1 gitu. Jadi ngisinya tetap di e-raport semester 1 gitu. Tapi kita ujiannya di semester 2. Jadi kalau mau ngakalin e-raport karena sistem e-raport yang harus dibenahi gitu ya. Kan sistem e-raportnya harus dibenahi ya, Bu ya. Iya, betul karena berhubungan sama e-raport ya. Betul. Itu kan di pusat. Itu mereka baru tahu sekarang, baru tahu tadi malam saya. 2 hari lalu kita diskusi bahwa kadang nggak mungkin ada Merdeka Belajar, nggak mungkin kita bisa ngerekap KD-KD kalau sistem e-raportnya masih ngunci. Mereka kaget. Apa itu e-raport? Tenang aja, Aulia, kita bikin permen. Aduh, nunggu permen itu bisa 2 semester, saya bilang gitu. Sistemnya aja e-raport. Nah, ngakalinnya kita, e-raportnya tetap diisi. Gitu. Kita ngerjainnya di di semester 2. Gitu. Tapi sebetulnya di semester 1 juga sebetulnya kecuali yang matematika sama fisika ya, Bu? Iya. Ibu matematika ya? Matematika saya. Oh, maaf. Ibu kelas 7 ya? Kalau yang 10, matematika itu sama fisika berantem terus. Karena harusnya matematikanya diajarkan tapi akhirnya diajarkan guru fisika yang harus ngajarin. Hal seperti ini tuh kalau e-raportnya terkunci, repot mereka kan? Karena guru matematika itu nanti tadinya di kelas semester 3 kok, di kelas 11 gitu. Loh, tapi fisika udah langsung belajar tentang itu, matematikanya belum diajarin. Oh, nanti semester 3, lo nggak bisa. Gitu loh. Jadi, itu saya bilang, kalau e-raportnya kekunci, gurunya males mau ngajarin. Tapi buat saya,